Sekelompok tim pemburu ular yang dipimpin seorang pria bernama Jeff mendatangi sebuah tempat yang diyakini akan terdapat banyak ular di sana, di mana seorang joki yang mengantarkan mereka meminta bayaran lebih karena tempat yang didatangi sangat berbahaya. Sesampainya mereka di sana, Jeff dengan kejamnya membunuh sang joki yang dianggap terlalu bawel. Jeff lalu mengajak teman-temannya masuk ke dalam hutan, di mana tak lama kemudian, salah satu di antara mereka terperosok ke dalam lubang, yang ternyata begitu melihat banyaknya ular, jelas membuat mereka senang karena mereka akan mendapat banyak uang dari hasil ular yang biasanya mereka jual itu. Namun tidak bagi Jeff yang seperti memiliki tujuan lain. Ketika salah satu dari mereka ingin menyimpan tas yang berisi ular tadi ke perahu mereka, dia melihat sebuah pergerakan yang aneh dari seberang sungai, dan tiba-tiba sementara itu, rekan Jeff yang masih berada di dalam hutan, dikejutkan oleh seekor ular besar yang memuntahkan kembali temannya yang tadi sempat dilahapnya. Dan inilah yang terjadi. Melihat dua rekannya disantap ular raksasa, Jeff hanya memandang kagum. Dan disinilah tujuan Jeff sebenarnya untuk memastikan keberadaan mitos ular anaconda merah yang selama ini banyak diperbincangkan yang jelas memiliki nilai jual sangat tinggi. Beralih ke sebuah arena sirkus milik Tuan Song yang saat itu sedang menampilkan pertunjukan terakhirnya di malam itu. Namun saat seorang penonton marah saat menyadari jika mereka tertipu oleh pertunjukan itu, hingga memicu penonton lain untuk minta ganti rugi atas uang yang mereka gunakan untuk membeli tiket. Saat briefing, Tuan Song yang kesal karena kerugian yang dialaminya memutuskan untuk memotong gaji para karyawannya. Meski sebenarnya, gaji mereka dalam beberapa minggu ini belum dibayar. Tak lama, seorang pria bernama Baliang pun datang, di mana rupanya Baliang adalah mantan karyawan arena sirkus itu. Baliang datang untuk menutup kerugian Tuan Song, sekaligus membeli hak penuh atas arena sirkus itu. Kedatangan Baliang pun disambut gembira oleh rekannya yang lain. Baliang berniat membawa mereka untuk tampil di arena sirkus lebih besar di kota, yang memungkinkan mereka akan mendapat lebih banyak uang, di mana hal itu disambut baik oleh seorang bocil. Kita sebut saja Donnie dan rekan-rekannya yang lain. Namun tidak bagi seorang wanita bernama Lan, yang memilih keluar dari tim sirkus itu. Esok paginya sebelum berangkat, Donnie curhat kepada temannya kita sebut saja Bona, di mana Donnie merasa sedih karena Lan memilih keluar dari tim yang telah membuat mereka seperti keluarga dalam beberapa tahun terakhir. Di tepi perahu, Ali dan Baliang pun mempersiapkan keberangkatan mereka, tak terkecuali Datuk seorang nahkoda perahu itu, dan Tuan Zhang yang tak sabar untuk segera berangkat. Tak lama datanglah Lan, yang berubah pikiran mungkin sebagai bentuk profesionalitasnya, karena kebersamaan mereka yang sudah terjalin selama ini. Di tengah perjalanan yang biasanya akan menempuh waktu 3 hari jika tanpa kendala. Karena memang, rute yang akan mereka lewati nanti diakui Datuk adalah rute paling berbahaya. Sedangkan, saat Baliang mengabarkan bosnya bahwa dia akan tiba tepat waktu, Baliang malah kena apes saat HP-nya tercebur ke air. Padahal itu alat komunikasi satu-satunya yang dia miliki. Tapi, dia malah berulah lagi saat mengintip Ali yang sedang mandi, sehingga inilah yang terjadi. Seketika, teriakan Baliang yang terus mengerang kesakitan itu dan menyalahkan ular membuat Datuk menegaskan bahwa rute yang sedang mereka lewati ini memang habitatnya dari segala jenis ular.
Di tengah perjalanan, mereka dihadapkan dengan aliran sungai yang terhalang oleh tumpukan peti. Datuk menyarankan agar memutar balik dan lewat rute lain. Namun Baliang yang sudah janji pada bosnya jika dia akan datang tepat waktu memaksa untuk tetap lewat rute ini, hingga terpikirlah untuk meledakkan tumpukan peti itu tanpa berpikir apa yang akan terjadi. Tepat saat peledak itu diledakkan, ribuan ular berbagai ukuran dan jenis berterbangan ke arah perahu mereka yang membuat kondisi di sana pun panik. Beruntung, Lan dengan cerdiknya menyemprotkan ular-ular di sana dengan air tekanan tinggi, sehingga untuk sementara mereka masih aman, meski masih banyak ular yang tersisa di perahu itu. Baliang lagi-lagi terkena apes saat dia dikejutkan dengan kemunculan ular, hingga dia kini yang harus tercebur ke dalam sungai dan terus dikejar ular itu, dan tiba-tiba seseorang akhirnya menyelamatkan Baliang dari ular itu, yang ternyata adalah Jeff. Sebagai tanda terima kasih, Baliang mengajak Jeff untuk ikut bersama mereka. Namun, Lan yang curiga jika Jeff orang jahat pun tampak keberatan dengan adanya Jeff bersama mereka, dan tak lama kemudian. Jeff lagi-lagi memberikan pertolongannya dengan mengeluarkan seekor ular kecil dari telinga Bona. Saat itulah, Jeff menjelaskan tentang siapa dirinya pada mereka semua, termasuk dengan kejadian yang dialami oleh dia dan dua temannya. Ketika malam, Jeff mendatangi Datuk yang sedang mancing. Jeff meminta tolong untuk diantar ke sebuah tempat sambil menunjukkan sebuah peta. Namun saat Datuk tahu kemana tujuan Jeff, Datuk secara tegas menolak untuk mengantarnya, terlebih tempat tersebut merupakan tempat yang dianggap memiliki kutukan, dan jarang orang yang bisa keluar dengan selamat dari sana. Setelah Jeff pergi, Datuk kembali lanjut memancing, muncullah sebuah gelembung yang semakin membesar, hingga membuat joran pancingnya terjatuh ke air, dan tiba-tiba pagi harinya, mereka dikejutkan dengan Datuk yang tak ada di kabin kemudinya. Lan, secara tidak langsung mencurigai Jeff atas hilangnya Datuk. Namun Jeff pun tak tahu di mana keberadaan Datuk. Hingga, Jeff yang ingat jika semalam Datuk memancing sendiri pun merasa ada hal tak beres yang telah terjadi. Terlebih saat Jeff dan yang lain melihat pergerakan yang menarik tali pancing milik Datuk, dan tiba-tiba Jeff lalu menuju sebuah perahu kecil milik Baliang yang ada di seberang sungai, dan kemudian memanfaatkan sebuah tombak besi untuk menusuk objek yang berada di dalam air. Seketika perahu kecil itu pun dililit ular tersebut dan tenggelam bersama ular ke dasar sungai. Saat Jeff kembali ke atas perahu, ular anakonda merah itu sudah berada di atap perahu dan memuntahkan kembali jasad Datuk yang telah ditelannya. Seketika, suasana pun semakin panik. Terlebih saat ular raksasa itu merayap masuk ke segala ruangan di perahu itu.
Beruntung, meski Bona bisu, namun kecerdasannya mampu membuat ular itu terkena sengatan arus listrik di sana, dan tak lama kemudian. Mereka semua pun akhirnya bisa menyelamatkan diri masing-masing tepat sebelum perahu itu meledak. Dalam kondisi seperti itu, Baliang dihujat rekan-rekannya karena masih memikirkan harus datang tepat waktu di pertunjukan sirkus. Di sana, Lan pun kembali menyalahkan Jeff atas apa yang terjadi saat ini. Meski Jeff memberikan solusi agar mereka bisa tetap sampai tepat waktu dengan menerobos hutan dan mereka bisa menggunakan perahu miliknya yang ada di titik yang akan mereka lewati nanti, sekaligus memberi obat penawar untuk Ali yang terkena sengatan lebah beracun. 携带着大量细菌，如果48小时内 Pada akhirnya mereka ikut dengan penawaran dari Jeff, hingga Lan yang awalnya tak setuju pun ikut bergabung. Di tengah perjalanan, Jeff dan yang lain pun beristirahat, di mana terlihat jiwa survival Jeff dengan memakan daging ular mentah-mentah yang membuat mereka yang tak biasa memakan daging ular pun tercengang melihatnya, dan tak lama kemudian. Setelah melanjutkan perjalanan, Jeff yang lebih paham tentang survival memutuskan untuk mengajak mereka bermalam di sebuah goa yang dirasa aman dari serangan ular. Di sana, lebih terlihat jelas kebersamaan mereka sebagai sebuah tim dan sahabat, yang bersamaan dengan itu, Jeff masih terus berpikir cara untuk mendapatkan anakonda merah yang memiliki harga jual fantastis karena kelangkaannya, yang ternyata, Baliang pun sudah mengetahui apa tujuan Jeff. Baliang yang mendengar penjelasan Jeff pun tertarik dan meminta untuk diikut-sertakan dalam perburuan anakonda merah itu. Meski Baliang tahu jika jenis ular itu sangat berbahaya seperti penjelasan Jeff. Baliang pun mengatakan bahwa misi dia membawa rekan-rekan sirkusnya itu bukan untuk sebuah pertunjukan sirkus, melainkan untuk diperjualbelikan pada seorang bos mafia yang telah menunggu di Thailand. Singkat cerita, pagi harinya sebelum mereka melanjutkan perjalanan, keponakan Tuan Zhang terpisah dari rombongan dan menuju ke sebuah sungai, di mana Tuan Zhang yang terlambat datang menyelamatkan keponakannya, sehingga inilah yang terjadi. Tak mau membuang waktu, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan melintasi sungai yang dangkal agar lebih cepat sampai tujuan, meski sebenarnya sangat berbahaya bagi keselamatan mereka. Mereka terus berjalan di antara aliran sungai dengan sangat hati-hati. Namun tak lama kemudian, di antara mereka, hanya Lanlah yang berinisiatif untuk berusaha menyelamatkan Tuan Zhang, meski pada akhirnya, mereka membiarkan ular itu melahapnya. Sampai di sana, Jeff mengambil pistol miliknya dan obat penawar racun untuk kemudian diberikan pada Lan. Namun Jeff tak memberikan cuma-cuma. Dia ingin mereka membantunya menangkap ular anakonda itu, dan hal itu pun didukung oleh Baliang yang kini berpihak pada Jeff. Setelah Jeff dan Baliang memasang jaring perangkap untuk ular, mereka mengikat Lan dan yang lainnya pada sebuah pohon sebagai umpannya. Baliang terang-terangan bilang jika dia akan menjual organ dalam mereka saat mereka mati oleh ular untuk mendapat banyak uang, di mana hal itu membuat Donnie sangat marah. Sedangkan Ali dan Lan diurus oleh Jeff. Ali berpura-pura berpihak pada Jeff agar Jeff mau melepas ikatannya.
我不好看吗？ Namun tepat saat Ali berhasil merebut pistol milik Jeff, pistol itu tak berfungsi, sehingga Ali pun dalam posisi bahaya di tangan Jeff. Beruntung, Lan berhasil terlepas dari ikatannya dan segera menyelamatkan Ali. Bersamaan dengan itu, Baliang terkena karmanya, saat dia justru yang harus jadi santapan anaconda tersebut. Sementara itu, Ali dan Lan masih berebut pistol yang dipegang Jeff. Namun, Ali pun terkena tembakan di perutnya. Namun Lan berhasil menghantamkan kayu pada Jeff hingga Jeff pun tersungkur. Dan dengan sigap dia langsung melepaskan ikatan Donnie dan Bona, dan tak lama kemudian. Setelah Jeff ikut jadi santapan ular, Lan menghampiri Ali yang tengah sekarat menanti ajalnya, hingga Ali pun meregang nyawa di pelukan Lan. Mereka bertiga segera pergi dari sana dan menuju perahu milik Jeff. Namun tiba-tiba sebuah jarum suntik bius tertancap di punggung Bona, yang ternyata Jeff masih selamat dari ular tadi. Ketiganya kembali diikat pada sebuah pohon, di mana kali ini, Jeff lebih rapih dalam mempersiapkan perangkapnya. Tak lama kemudian, mereka dikepung oleh banyaknya ular anaconda, dan inilah yang terjadi. Seekor anaconda raksasa yang memangsa ular anaconda lain pun rupanya bukan lawan sepadan untuk Jeff. Meski dia telah mempersiapkan jebakan yang lebih kuat, yang bersamaan dengan itu, Donnie berhasil melepaskan ikatan Lam dan Bona, di mana mereka segera pergi dari sana untuk menjauh dari ancaman ular-ular karsasa di sana. Dalam pelariannya, mereka sebisa mungkin melawan ular itu meski dengan senjata seadanya, di mana mereka kemudian berlari menjauh saat mendapat kesempatan, dan inilah yang terjadi. Anaconda itu pun tewas dengan rahang terbelah akibat perangkap kawat baja yang dipasang oleh Jeff. Pada akhirnya, Lan, Donnie, dan Bona berhasil selamat dari sana dan pergi dengan perahu milik Jeff.